Kusumo pada hari ini akan menjelaskan mengenai keju nabati berbahan dasar susu kedelai untuk meningkatkan kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Pertama, saya ingin memberikan gambaran pada Anda bahwa kita di Indonesia masih memiliki sebuah masalah yang sangat pelik dalam hal nutrisi. Sebenarnya kita memiliki sebuah alternatif komoditas yang memiliki harga yang murah dan bergizi tinggi, yaitu adalah kedelai. Sebenarnya ada sebuah produk yang memiliki karakteristik keawetan yang lebih baik tanpa adanya pengawet buatan. Produk itu adalah sebenarnya keju. Mengapa tidak kita ganti saja pembuatan keju cheddar ini tidak pakai susu sapi, tapi menggunakan susu kedelai? Sayangnya kita kembali menemui dua masalah. Pertama, untuk pembuatan keju dibutuhkan rennet sebagai enzim koagulan. Kultur yang dipakai dalam pembuatan keju selama ini dikenal metabolisme laktosa. Padahal seperti sudah kita lihat tadi, di dalam kedelai tidak ada laktosa sama sekali. Masalah kita yang pertama tadi adalah rennet bersifat spesifik kasein. Kita tidak dapat menggunakannya pada protein nabati. Jawaban untuk masalah tersebut adalah enzim mikrobial transglutaminase. Dengan mengganti rennet dengan enzim mikrobial transglutaminase, ini dapat digunakan untuk menggumpalkan protein kedelai. Berdasarkan analisa pada stinky tofu, itu sebuah makanan produk tahu dari Cina, ternyata ditunjukkan bahwa banyak kultur keju dapat tumbuh dalam kondisi tanpa laktosa. Keunggulan yang pertama adalah dari sisi harga. Dapat kita lihat bahwa perbedaan harga sebesar 34.000 dapat memberikan insentif kepada produsen, walaupun produsen menurunkan harga cukup jauh untuk keju nabatinya. Keju nabati juga memiliki preservasi gizi yang alami tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet apapun. Dari beberapa pemaparan saya itu, saya dapat melihat masa depan keju nabati sebagai keju yang enak, namun terjangkau oleh ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih luas. Keju nabati ini juga dapat menjadi industri hilir yang potensial bagi kedelai lokal yang selama ini terbengkalai dan dapat meningkatkan pendapatan petani kedelai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau misal andai kata sudah berhasil, layanan Anda yang keju ini makannya untuk food habit, tadi mungkin pendapat bahwa ini akan disandingkan dengan tahu dan tempe. Saya tidak bertujuan untuk menyanyikan ini dengan tahu dan tempe. Saya lebih bertujuan untuk menyanyikan ini dengan keju hewani. Saya akan buat keju nabati ini untuk bisa menyaingi si keju hewani yang selama ini kebanyakan kita impor, Pak. Sampai saat ini kita juga impor keju hewani itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmadul. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, bisakah nanti si kedelai itu digantikan oleh kacang-kacangan yang lain yang mana terdapat di Indonesia, maksudnya yang ketersediaan itu lebih kontinu gitu, untuk pembuatan keju itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa tidak lebih ditawarkan membuat tahu atau tempe menjadi awet atau tahan lama daripada membuat keju ini? Karena kan apabila kita membuat tempe atau bisa bertahan lebih lama, itu kan sudah disukai atau sudah familiar, jadi akan lebih mudah lagi promosinya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin gimana? Oh iya, sorry. Untuk kacang-kacangan yang lain, sayangnya tidak bisa. Karena sampai saat ini dunia tidak mengenal kacang yang bisa mengandung protein mencapai hampir 40%, kecuali kedelai. Sementara ini konsepnya adalah gumpalan protein sebenarnya keju ini. Jadi hampir tidak mungkin digantikan dengan kacang-kacangan yang lain. Sementara kalau untuk yang kenapa saya tidak membuat tempe atau tahu yang awet saja? Kalau saya mau membuat tempe atau tahu itu awet, alternatifnya hanya dua sebenarnya. Satu, saya record di Kalengkan, yang mungkin sudah dicanangkan oleh tahun lalu pas saya bagi Surya juga tempe. Tapi retort ini kelemahannya adalah dia menggunakan daya energi panas dan akibatnya harganya pun akan meningkat. Selanjutnya kalau misalnya yang alternatif yang lainnya, kalau menurut saya itu tidak akan membuat tahu menjadi tahu lagi atau tempe menjadi tempe, karena untuk membuat tahu tempe awet berarti harus diganti mikroorganisme